Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Zulfardiansyah dari kelas 4B dengan NIM 242620111051 ingin menjelaskan tentang tugas proyek rangkaian seri dan paralel. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi Proteus yang akan kita gunakan. Setelah aplikasi sudah terbuka, kita ubah nama project yang akan kita buat. Di sini project saya namai project paralel dan seri. Setelah itu klik next dan terus klik next sampai mengubah halaman dari aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya kita klik P dan cari switch atau saklar yang akan kita gunakan. Setelah itu kita kembali lagi ke P dan klik resistor. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita klik LED atau lampu yang akan kita gunakan saat mengerjakan tugas. Nah, di sini saya memilih lampu yang berwarna biru. Setelah itu kita cari DC untuk kita taruh di bagian paling depan dalam mengerjakan tugas ini. Setelah itu kita kembali ke menu dan klik resistor. Di sini di bagian DC kita ubah voltage atau volt, kita ubah di angka 150. Terus kita klik OK. Selanjutnya di resistor kita ubah stringnya di angka 330. Selanjutnya kita klik OK juga. Nah, setelah itu kita memulai memasang lampu. Di sini tugasnya yaitu ada 4 saklar dan ada 12 lampu. Bisa kita lihat di sini. Saya mulai mengerjakan dan menata lampu yang akan saya tata untuk selanjutnya. Di setiap saklar ada 3 lampu dan menjadi 4 baris dikarenakan satu saklar 3 lampu dan dibutuhkan 12 lampu di tugas ini. Nah, setelah sudah semua lampu terpasang, kita klik switch atau saklar di bagian depan lampu yang paling depan di keempat barisnya, karena di tugas dibutuhkan ada 4 saklar dan 12 lampu. Setelah itu kita beri sambungan kabel di DC, resistor ke saklar dan saklar ke lampu LED biru ke D1 yang pertama. Dan di depan resistor dan di belakang switch yang paling atas kita beri kabel ke semua saklar atau switch. Nah, setelah itu kita sambungkan LED blue dari D1 ke D2 dan ke D3. Begitu juga dengan yang saklar kedua. Dari saklar kedua ke D4, D4 ke D5, dan juga D5 ke D6 dan seterusnya.
Setelah semua sudah terpasang, kita cari menu yang bernama ground atau kabel negatif. Nah, di sini saya beri ground atau kabel negatif itu berada di bawah dan saya arahkan ke arah kanan ke atas untuk memberikan ground atau kabel negatif ini ke semua 4 lampu. Sambungkan keempat lampu atau keempat baris lampu ini ke semua kabel negatif atau ground. Setelah sudah semua terpasang, kita cari menu yang bernama DC voltmeter untuk mengetahui setiap lampu berapa voltnya. Nah, yang paling atas saya beri di atas lampu D1, D2, D3 dan seterusnya di semua lampu. Karena di seri yang ini kan rangkaian seri. Nah, di sini saya beri setiap satu lampu itu saya berikan 1 voltmeter. Setelah semua voltmeter sudah terpasang di atas lampu, di bagian atas voltmeter itu kita sambungkan ke kabel positif atau di depan switch dan di belakang lampu LED. Nah, begitu juga dengan yang lain, kita samakan dengan yang lain juga. Yang atas kita arahkan ke kabel positif di semua voltmeter. Bisa kita lihat di sini, saya arahkan semua kabel yang di atas voltmeter itu ke arah kabel positif. Setelah semuanya sudah terpasang, selanjutnya kita tarik di bagian bawah voltmeter itu, kita sambungkan ke volt di setiap voltmeternya, dan yang terakhir kita ambil ke kabel yang negatif atau ground tadi. Begitu juga dengan yang lain, kita samakan dari voltmeter 1 ke voltmeter 2 ke voltmeter 3, dan yang terakhir kita sambungkan ke voltmeter, maksud saya ke ground atau kabel negatif. Setelah semua sudah terpasang, nah selanjutnya kita akan uji coba apakah sudah menyala, dan kita klik run segitiga bawah kiri itu di pojok. Nah, kita coba nyalakan di
bagian lampu jika sudah menyala, itu tandanya sudah berhasil. Bisa kita lihat di situ, di kedua belas lampu, di situ sudah menyala semuanya. Nah, selanjutnya yaitu yang kita buat, yaitu yang paralel. Sama dengan yang tadi, kita klik DC, kita arahkan untuk ke depan di sini, dan selanjutnya kita klik resistor, masih sama dengan yang tadi prosesnya di awal. Setelah itu kita berikan lampu, sama di sini juga ada 12 lampu dan 4 saklar. Setelah itu klik di bagian DC tadi, atau maksud saya klik switch untuk menambahkan saklar lampu untuk kita menyalakan nanti di yang paralel. Nah, di sini ada 4 saklar karena dibutuhkan 4 saklar untuk 12 lampu, jadi kita bagi 3 di setiap saklarnya. Selanjutnya kita klik di bagian resistor, kita ubah dengan yang sama yang tadi, yaitu di angka 330. Klik OK, dan juga DC, kita voltnya ubah di angka 150 juga, seperti yang di seri. Begitu. Kita sambungkan juga, prosesnya masih yang sama. Kita sambungkan dari DC ke resistor, resistor ke saklar atau switch. Nah, dari switch itu kita sambungkan ke lampu dan ke saklar lainnya atau switch yang lainnya juga. Selanjutnya kita sambungkan ke semua lampu. Dari 4 saklar itu kita sambungkan ke semua lampu. Begitu. Dan juga dari lampu ke-1 ke lampu kedua dan ke lampu ketiga masih sama prosesnya dengan yang lainnya juga. Di baris kedua masih sama dengan yang pertama tadi, kita sambungkan dari satu lampu ke lampu lainnya. Setelah semuanya selesai, kita cari menu ground, masih sama dengan yang tadi. Kita klik, di sini saya taruh di bagian kanan. Di sini saya klik di bagian kanan. Saya posisikan di paling atas, sejajar dengan lampu yang paling atas. Nah, kita tarik ke bawah sampai dengan sejajar dengan lampu baris yang paling bawah. Nah, kita klik ke lampu paling belakang, kita sambungkan ke lampu yang lain juga. Dan di sini proses dari penyambungan kabel negatif atau ground ini masih sama dengan yang lainnya juga, gitu.
Setelah semua ground atau kabel negatif sudah terpasang, kita cari menu DC voltmeter juga, sama dengan yang tadi. Kita taruh di samping lampu juga untuk mengetahui voltmeternya juga. Karena di sini paralel, bisa kita lihat di sini saya cuma taruh di keempat sakarnya saja, atau di tidak semua lampu seperti yang tadi. Masih sama dengan proses yang tadi, kabel yang atas kita sambungkan ke positif dan yang bawah kita sambungkan ke yang negatif. Jika semuanya sudah, itu kita bisa coba klik run atau segitiga pojok kiri bawah itu, kita coba nyalakan. Nah, jika semua sudah menyala dan voltmeter sama dengan angka yang lain, berarti yang paralel sudah berhasil dijalankan. Begitu pula dengan yang seri. Jika yang seri voltmeter di depan ke belakang itu nilainya menurun, berarti itu juga sudah berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.